menangis tak sanggup bicara, nak menutup tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, hanya menutup tanpa suara. Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa kau lari, ajalmu pasti menghampiri. Mati tinggal menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami mati. Tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa kau lari, kita pastikan mengalami. Mati tinggal menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami mati. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa di rumah, apa kabarnya? Hari ini kembali lagi bersama saya Adin Madinah di acara Mimbar Agama Islam, Teduhkan Iman, Kuatkan Syiar, Istiqomahlah, Barakallah. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Nah, pemirsa di rumah, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kalau sudah di Mimbar Agama Islam, pastinya Adin gak sendiri. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber, ada Ustadz Syarif Idris MA, PSMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya masih awal-awal bulan gitu, masih segar kelihatannya. Nah, bukan hanya dengan Ustadz Syarif, hari ini Adin juga ditemani oleh kakak-kakak kece, cantik dan ganteng dari mahasiswa syariah Universitas Muhammadiyah Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah. Senyumnya nggak kalah manis ya sama senyumnya Ustadz. Lebih sumringah gitu. Nah, Ustadz, hari ini menarik nih. Kita akan membahas satu tema yang pasti banyak kita temui di masyarakat nih, Ustadz. Tema hari ini adalah menjaga hati dan lisan dari perkara munafik. Nah, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke tema nih, Ustadz ya. Adin penasaran nih, Ustadz, munafik itu dalam artian Islam sendiri itu apa sih, Ustadz, pengertiannya? Silakan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang perkara hati dan lisan berkaitan dengan munafik. Hati merupakan amalan yang paling utama yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang amalan jasad. Kenapa? Karena hati itu meliputi misal rasa dengki, rasa hasud, hasad, sabar. Itu adalah amalan hati. Bagaimana hati kita bisa baik, hati kita bisa lunak, itu akan melahirkan jasad yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang hati yang selamat. Yauma la yunfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Kata Allah, pada suatu hari la yanfa'u malun, tidak bermanfaat harta. Walaupun harta yang kita kumpul dengan jumlah yang banyak tidak akan mendatangkan manfaatnya. Wala banun, dan tidak pula anak keturunan. Terus apa yang paling manfaat? Apa yang paling baik di hadapan Allah? Allah melanjutkan illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang mempunyai hati yang selamat untuk bertemu dengan Allah. Artinya, kalau ingin kita bertemu dengan Allah, maka harus mempunyai hati yang selamat. Bagaimanakah hati yang selamat itu? Hati yang selamat itu adalah hati yang terlepas daripada sifat hasad, sifat munafik, sifat yang buruk, sifat yang selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Itulah hati yang selamat. Ada sahabat Nabi yang mulia, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk dengan para sahabat di masjidnya, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat, yamurru bikum rajulun min ahlil jannah. Kata Rasul, nanti akan ada orang yang lewat, dia adalah dari penghuni surga. Tiba-tiba lewat seseorang, lewat. Para sahabat pun melihat, loh, orang ini ya, yang dibilang oleh Rasul adalah penghuni surga. Biasa aja dianya. Dia itu dalam riwayat dikatakan sedang menjinjing sandal dan rambutnya masih basah dengan air wudu. Sahabat lain pun tidak percaya dengan seorang ini dikatakan oleh Rasul penghuni surga. Besoknya Nabi SAW mengulangi lagi, yamurru bikum rajulun min ahlil jannah. Nanti akan lewat seseorang penghuni surga. Lewat lagi manusia yang kemarin. Sahabat pun heran, loh, orang ini ibadahnya biasa-biasa aja, kami tahu dia. Heran. Karena sahabat selalu bertanya, besoknya terjadi lagi. Nabi mengatakan, yamurru bikum rajulun min ahlil jannah. Lewat nanti ada seorang yang penghuni surga. Tiba-tiba sahabat Abdullah bin Umar, dia minta kepada seorang tadi, maukah saya nginap di rumahmu? Dia bilang, iya silakan.
Akhirnya Abdullah bin Umar nginap di rumah seseorang itu untuk mencari tahu amalan apa dia ini yang dibilang oleh Rasul penghuni surga. Akhirnya habis Isya dia nginap, dia melihat seorang tersebut tidur sampai dengan adzan subuh. Dia tidak menyaksikan pemuda tersebut bangun sholat malam. Dia berpikir pemuda ini, ahli surga ini mungkin sholat malam. Ternyata sampai subuh dia enggak sholat malam. Abdullah bin Umar mengatakan, oh mungkin dia berpuasa. Pulang dari masjid, pagi hari dia mengajak Abdullah bin Umar sarapan. Abdullah bin Umar juga heran. Loh, tidak sholat malam, tidak berpuasa. Ini amalan apa ini? Oh, mungkin sebentar dia mungkin sholat duha. Pas sampai zuhur, sama. Tidak melaksanakan sholat duha. Abdullah bin Umar pun merasa keheranan. Ini amalan apa ini? Sehingga oleh Rasul mengatakan dia adalah penghuni surga. 1 hari, 2 hari, 3 hari sama saja. Abdullah bin Umar tidak menyaksikan dia sholat malam, berpuasa, juga sholat duha, enggak. Penasaran. Dia bilang, akhbirni, tolong kabarkan kepada saya, amalan apa yang engkau lakukan, sehingga oleh Nabi mengatakan engkau adalah penghuni surga. Apa jawabannya? Seperti yang Anda lihat. Tidak ada yang lain. Artinya biasa aja. Dia sholat yang wajib, sudah. Puasa yang wajib, sudah. Nggak ada yang lain. Tidak, tolong kabarkan kepada saya. Akhirnya karena dia maksa, maka diberitahu. Ada 2 amalan yang saya lakukan sebelum tidur. Dan amalan ini yang berkaitan dengan hati. Yang pertama adalah saya memaafkan semua manusia yang telah menyakiti saya. Hatinya bersih. Hatinya tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa hasad dan lain sebagainya. Bersih. Ada orang yang menghina dia, sudah dia ikhlaskan, dia maafkan. Ada orang yang hutang sama dia, dia ikhlaskan. Oh ternyata Abdullah bin Umar, oh ternyata inilah amalannya yang oleh Rasul mengatakan ini orang adalah penghuni surga. Dari mana coba? Dari hati. Hidup harus penuh dengan ikhlas. Hidup tidak boleh sakit hati dengan orang lain. Tidak boleh dendam, tidak boleh benci. Harus baik. Itulah yang mengantarkan dia oleh Rasul mengatakan dia adalah penghuni surga. Padahal ibadahnya, Adin, mohon maaf, tahajudnya sonde. Puasa sunnahnya sonde. Salat sunnahnya juga tidak. Tapi karena hati yang bersih, maka akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, ini menurut Adin menarik nih Ustadz. Soalnya kita nih ya, apalagi kakak-kakak kita yang masih istilahnya masih bersosialisasi, masih aktif gitu Ustadz ya. Terutama yang cewek-cewek nih. Biasa kalau kena senggol dikit aja Ustadz itu langsung sinisnya tuh bukan main gitu Ustadz ya. Apalagi kalau yang sensitif gitu. Nah Ustadz, kira-kira ada cara tersendiri nggak sih Ustadz untuk cara kita mengontrol hati kita gitu Ustadz, untuk nggak gampang tertarik dengan benda-benda kayak gitu Ustadz? Oke, baik. Ini khususnya para akhwat ini. Akhwat. Para akhwat ini yang saya lihat sering mengurusi fisik, wajah. Coba dengan jumlah yang besar mengeluarkan uang
untuk membersihkan wajah. Ya kan? Berapapun alat make up, berapapun harganya, untuk mempercantik diri, maka dia keluarkan biaya yang besar. Sekarang pertanyaan, coba apa biayanya yang dia keluarkan untuk mempercantik hati? Ada? Pernah nggak berpikir bagaimana cara untuk mempercantik hati? Tapi yang ada, yang sering dilakukan, bagaimana cara mempercantik fisik, wajah. Padahal dalam agama, ketika hatinya sudah cantik, wajah jelek pun sekalipun, semuanya akan cantik. Asalkan hatinya sudah cantik. Nah, bagaimana caranya? Kata Allah dalam manusia terindah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan ingat kepadaku, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati. Hati akan tenang itu, Adin, dengan cara apa? Zikir kepada Allah. Zikir yang paling besar itu apa? Solat. Laksanakan solat. Selain solat, apa? Basahi lisan kita. Dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Ucapkan istighfar, astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Bukan basahi lidah ini, lisan ini dengan membicarakan aib orang lain. Nah, sering kan? Ini apalagi, mohon maaf, perempuan. Kalau sudah duduk satu geng, yang dia bicarakan apa? Orang lain. Lisan ini. Nah, jadi bagaimana cara membersihkannya? Adalah dengan zikir kepada Allah. Dalam ayat yang lain, Allah katakan apa? Bagaimana kalian akan mendapatkan kehidupan yang sempit? Ma'isyatan donka, kata Allah. Kehidupan yang sempit. Kenapa? Disebabkan karena tidak mengingat Allah. Maka solusinya adalah perbanyak ingat Allah, perbanyak zikir, insya Allah hati akan terasa tenang. Tenang, Masya Allah. Gitu. Satu hal yang Adin garis bawahi di sini itu kayaknya kesimpulannya semuanya itu bersumber dari hati ya Ustadz ya. Iya. Kalau misalkan hatinya udah cantik, udah baik, pasti lisan dan perbuatannya itu mengikuti ya Ustadz. Betul ya. sekali. Nah, sebelum Adin lebih lanjut lagi nih Ustadz, Adin mungkin akan kasih kesempatan nih untuk kakak-kakak. Ada yang ingin bertanya kira-kira? Dikasih kesempatan, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ada? Siapa? Dari yang kakak yang cantik atau yang ganteng? Oh, yang ini. Silakan Kak. Silakan Kak, bisa diperkenalkan namanya? Lanjut aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbaya Salimah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Saya ingin bertanya berkaitan dengan lisan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, keselamatan manusia itu tergantung dari menjaga lisannya. Yang saya bertanya di sini adalah, kenapa kebanyakan penghuni neraka itu tidak menjaga lisannya? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih Ustadz. Salah satu
banyaknya penghuni neraka itu tidak menjaga lisannya. Nah, Adin juga pernah dengar nih Ustadz, katanya sebagian besar penghuni neraka dari kaum akhwat gitu ya Ustadz. Ya, mungkin tadi sempat disinggung sedikit nih dari Ustadz nih. Mungkin bisa langsung dijawab Ustadz, silakan. Oke, baik. Jadi kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dikatakan ada dua yang menyebabkan orang itu banyak masuk neraka. Yang pertama adalah mulut bagian atas. Dan yang kedua ada mulut bagian bawah. Mulut bagian atas yang dimaksud adalah lisan. Dan mulut yang bagian bawah disebut dengan kemaluan. Ini kebanyakan orang lalai. Kebanyakan orang melanggar kedua ini. Maka mereka banyak masuk neraka disebabkan lisan dan kemaluan. Kenapa? Karena lisan ini tidak bertulang. Lisan ini tidak bertulang. Kalau tidak bertulang, artinya apa? Siapa yang tahu? Gampang sekali untuk membicarakan orang lain. Membicarakan kejelekan orang lain, ghibah, fitnah, apalagi dan lain sebagainya. Dari mana itu? Dari lisan. Makanya oleh Rasul, maka kebanyakan orang masuk neraka itu disebabkan lisan. Karena memang lisan ini tidak bertulang. Dia menganggap yang dia bicarakan itu adalah benar. Padahal yang dia bicarakan adalah salah. Misal bicara orang ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan orang lain ada pada orang lain tersebut. Padahal orang itu tidak suka. Misal dia ini hitam keriting. Kita bilang, tuh hitam tuh keriting lagi. Betul, dia hitam keriting, tapi dia tidak suka, maka itu disebut dengan ghibah. Apa dosa ghibah? Allah katakan apa? Ayyakula lahman akhi maitan fakarihtumu. Dosanya lebih baik kalian makan bangkai daging saudara kalian sendiri daripada kalian menggibahi saudara kalian. Dari mana itu? Dari lisan. Terus yang kedua tadi berkaitan dengan perempuan itu banyak di neraka ya. Kenapa? Tahu nggak? Salah satunya mungkin yang tadi Ustadz baru jelaskan. Ya, mungkin diantaranya lisan. Ghibah ya. Dan yang kedua, kenapa mereka banyak masuk neraka? Disebabkan mereka suka kufur terhadap suami. Misal suaminya baik sekali sama dia, 10 tahun, 20 tahun, setia sekali dengan dia, berikan dia ini, butuh apa aja dikasih. Pas suatu hari dia minta, yang tolong dong belikan saya ini. Suaminya bilang lagi nggak punya duit. Dari situ istri akan mengeluarkan bahasa apa? Abang nih baru minta sekali sudah kasih. Tuh kan, tidak bersyukur di sini. Lisannya langsung mengeluarkan bahasa yang tidak baik. Padahal bertahun-tahun suami selalu berikan kepadanya. Hanya satu kali tidak kasih, langsung mengeluarkan bahasa yang tidak baik. Itulah yang menyebabkan perempuan itu banyak di neraka. Disebabkan lisan dan tidak mensyukuri apa yang suami berikan. Begitu. Nah Ustadz, kalau misalkan dampak sendiri dari lisan atau dari hati yang terkena penyakit munafik itu, kira-kira ada tanda-tanda yang terlihat atau bagaimana Ustadz? Ya, ini berbicara tentang munafik. Munafik itu ada berapa cirinya? Idza hadatsa
kadzaba. Kalau suka berbicara apa? Dia Dia berdusta. berdusta. Idza tumina khana. Kalau dikasih amanah dia Mengingkari. mengingkari. Dan kalau dia berjanji suka mengingkari. Ini ciri orang munafik. Munafik ketiga ciri ini semuanya bersumber dari hati. Kata Rasul apa? Jasad kita ini ada namanya segumpal daging. Segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka semua akan baik. Kalau segumpal daging ini buruk, maka semua akan buruk. Kata Rasul, ala wahyal qalb. Ketahuilah, dia itu adalah hati. Jadi segumpal itu yang disebutkan oleh Rasul adalah hati. Kalau hatinya baik, maka semua akan baik. Tidak ada lagi muncul tadi sifat munafik, nggak ada lagi. Kalau hatinya bersih, tidak ada kemunafikan, maka yang lain semua akan baik. Makanya tadi Allah bilang apa? Bertemu dengan Allah, mempunyai hati yang selamat. Gitu. Masya Allah. Adin, di sini tadi waktu Ustadz menjelaskan tentang gibah ya, satu kalimat yang tergambar di otak Adin itu kalau misalkan cewek-cewek Ustadz ya lagi ngumpul nih, tujuannya sebenarnya bukan gibah, cuman biasa ada aja satu orang tuh yang kayak, ih lu tahu sound sih. Nah, biasa kalau sebegitu tanda-tandanya mulai muncul Ustadz. Ini buat kakak-kakak cowok yang belum tahu ya, maaf nih kakak-kakak cewek, ada yang bongkar rahasianya di sini ya. Ini real gitu ya, kalau misalkan lagi ngumpul tiba-tiba, ih lu tahu soundnya, itu sudah mulai mencuat gitu Ustadz ya. Tapi insya Allah tadi kita udah dapat banyak ilmu dari Ustadz. Insya Allah kedepannya kita bisa lebih menjaga ya Ustadz ya. Nah Ustadz, kira-kira Ustadz ada cara tersendiri tidak Ustadz untuk menjaga hati kita tetap bersih lah gitu istilahnya Ustadz? Beberapa tips and trik mungkin, 1 atau 2. Oke, baik. Ini untuk menjaga hati agar bersih. Yang pertama adalah perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kita ini dosanya banyak. Setiap menit mungkin ada dosa. Bahkan setiap detik ada dosa. Hati ini jengkel dengan orang. Itu dosa. Nabi kita Muhammad SAW itu sudah dimaksum oleh Allah. Masuk ke dalam surga tanpa hisab. Langsung dijamin. Berapa kali istighfarnya dalam sehari? 70, dalam riwayat lain 100 kali. Itu istighfarnya Nabi Muhammad, padahal sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Pertanyaan, bagaimana dengan kita? Cara membersihkan hati yang pertama adalah dengan istighfar. Yang kedua adalah kita harus menilai orang lain itu adalah baik. Walaupun yang kita lihat adalah dia ini buruk. Misal, ada teman kita laki-laki boncengan dengan perempuan. Jangan kita mengatakan, dia tuh lihat bonceng dengan perempuan. Kita bersuudzon lagi. Caranya bagaimana supaya hati bersih? Tidak. Itu mungkin dia punya adik. Itu mungkin dia punya saudara kandung, mungkin dia punya bibi, mungkin dia punya keponakan. Positive thinking. Iya, positive thinking. Kita menilai orang itu lebih baik daripada kita, itu akan melahirkan hati yang baik. Tapi belum-belum kita sudah menilai ini orang jelek semua, padahal baik. Kita bilang jelek semua. Itu akan melahirkan hati kita yang buruk dan pasti kehidupan kita jauh dari kebahagiaan. Jadi gitu. Dan satu lagi ada lihat-lihat, kadang kita sering menormalisasikan gitu Ustadz. Maksudnya sesuatu yang harusnya jadi negatif gitu ya, mungkin karena sudah terbiasa didengar oleh masyarakat luas, jadi lebih ke arah dinormalisasikan gitu Ustadz. Benar nggak kalau dari Ustadz sendiri nih? Ya, di masyarakat kita pada umumnya
Ya, begitu artinya berkaitan dengan orang ghibah. Ya, dianggap biasa. Membicarakan contoh, ada orang yang lagi hamil. Terus dia bicara, tuh orang itu hamil, lahir anak si Anu. Dia menganggap bahwasannya ini bukan dari perbuatan dosa. Padahal itu bagian daripada perbuatan dosa. Jadi dia meyakini bahwa yang dia lakukan itu adalah bukan daripada dosa. Padahal itu merupakan bagian daripada dosa yang harus dijauhi. Tapi yang paling sering itu yang tadi adalah ghibah. Iya. Sering ngomongin orang. Tadi bukan perempuan saja ya. Laki-laki juga Tidak menutup sama. kemungkinan ya Ustadz ya, laki-laki Kalau juga. duduk pasti juga ngobrol tentang Dibongkar orang rahasianya lain. langsung sama Ustadz nih ya. Gitu. Tapi kebanyakan adalah perempuan. Tidak kemungkinan laki-laki juga. Tapi kalau laki-laki yang seperti itu, maka dia dianggap juga sama dengan perempuan. Nah, begitu. Istilahnya orang Kupang sebutnya apa? Mulut lemas ya kalau nggak salah ya. Kayak sekali-kali kalau dikit-dikit gibah, ih mulut kayak perempuan. Nah itu biasanya kata kasarnya kayak gitu Ustadz ya. Ya kalau gitu menurut Adin kayaknya antara laki-laki atau perempuan kadang sama sih Ustadz sebenarnya ya. Cuman biasanya lebih dinormalisasikan untuk perempuan kayak gitu ya Ustadz ya. Ya. Pokoknya semuanya menurut Adin itu kembali lagi ke hati kita ya Ustadz ya. Kalau misalkan hati kita bersih, insya Allah lisan kita, perbuatan kita juga insya Allah didukung ya Ustadz ya. Untuk yang tadi masih singgung-singgung soal yang kakak cewek, mungkin lebih diperbaiki lagi hatinya, apalagi kita yang kaum wanita gitu ya, lebih sensitif gitu Ustadz. Nah kita sudah sampai di akhir waktu nih, udah di penghujung acara nih Ustadz. Mungkin Adin mengucapkan banyak terima kasih langsung nih kepada Ustadz Syarif yang sudah menyempatkan waktunya bisa memberikan kita ilmu hari ini tentang banyak keutamaan dari menjaga hati. Terima kasih juga nih buat kakak-kakak yang kece dari Universitas Muhammadiyah Kupang sudah bisa ikut hadir menemani Adin dan Ustadz Syarif hari ini. Insya Allah kedepannya kita bisa bertemu lagi. Amin amin ya robbal alamin. Dan insya Allah apa yang kita dapat hari ini juga bisa bermanfaat untuk kita, bekal untuk kita nanti kedepannya. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata pemirsa di rumah, hari ini saya Adin Madinah sebagai pembawa acara Mimbar Agama Islam hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Katakan Allah yang maha besar, katakan Allah yang maha mulia. Bersyukur hanya kepada Allah dan tiada Tuhan selain Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Oh segala puji kepada Allah dan jadilah hamba yang dicintainya Allah yang maha
kasih dan sayang, bersujudlah hanya kepada Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Teguhlah, berserahlah, tawakallah hanya kepada Allah. Teguhkanlah, berserahlah, tawakallah hanya kepada Allah. Teguhkanlah, berserahlah, tawakallah hanya kepada Allah. Teguhkanlah, berserahlah, tawakallah hanya kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah